Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera adalah sebuah simbol keagungan sebuah bangsa atau kelompok yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh pengibarnya. Seperti halnya bendera merah putih yang senantiasa kita junjung tinggi sebagai cerminan jati diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Di setiap zaman berbeda selalu digunakan sebagai lambang berdirinya sebuah kelompok atau negeri. Begitu pula pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menggunakan bendera sebagai simbol kekuatan maupun jati diri sebagai seorang muslim sejati. Ar-Royah dan Al-Liwa, bendera bertuliskan kalimat syahadat, selalu muncul di antara barisan pasukan Rasulullah. Dan pastinya ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera tersebut saat terjadi peperangan. Ada yang bertugas membawa Ar-Royah, bendera tauhid berwarna putih. Ada pula yang bertugas membawa Panji Al-Liwa, bendera tauhid berwarna hitam. Mereka yang bertugas merupakan komando pasukan atau perwakilan dari kaum Muhajirin, Aus, dan Khazraj. Salah satu sahabat yang pernah mendapat kesempatan yang mulia itu adalah Mus'ab bin Umair. Bahkan beliau pernah menjadi seorang pembawa panji tersebut sebanyak 2 kali, yakni di masa perang Badar dan perang Uhud. Beliau pemegang bendera tauhid Rasulullah mewakili kaum Muhajirin. Terdapat kisah mengharukan ketika sang sahabat mempertahankan bendera tauhid tetap tegak dan berkibar, tak peduli tebasan pedang yang mencincang tubuhnya, walaupun akhirnya beliau gugur dalam peperangan itu. Kisah itu terjadi ketika perang Uhud berkecamuk. Perang yang menjadi sejarah kelam umat muslim itu menyebabkan 70 muslimin syahid di jalan Allah. Termasuk di dalamnya adalah Mus'ab bin Umair. Ketika pasukan muslimin terpecah belah akibat ulah pasukan pemanah yang tidak taat kepada komando Nabi, kaum musyrikin pun menyerang Rasulullah dengan brutal. Hanya beberapa sahabat yang melindungi Nabi, mengorbankan diri demi menyelamatkan Nabiullah tercinta. Yang pertama kali datang mendekati Rasulullah dan melindungi beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Keduanya segera mengobati berbagai luka yang diterima Nabiullah. Tak lama kemudian datang Thalhah bin Ubaidillah. Ia segera menangkis segala serangan dari musuh yang mengarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalhah kemudian mendapat bantuan dari Abu Dujanah, Umar bin Al-Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian menyusul Mus'ab bin Umair. Mereka semua menghadapi serangan musuh bertubi-tubi yang ingin melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera tauhid berkibar dari tangan Mus'ab, membuat pasukan muslimin bersemangat untuk mengagungkan kalimat tauhid di buminya, melawan setiap orang kafir yang memusuhi Rasulnya. Para musyrikin tak suka melihat bendera tauhid masih tegak dan berkibar. Mereka pun kemudian mendekati Mus'ab. Seorang pasukan berkuda mengayunkan pedangnya, menebas tangan kanan Mus'ab hingga putuslah tangan kanan sang sahabat yang memegang bendera Rasulullah. Namun ia segera mengulurkan tangan kirinya dan mengambil bendera tersebut agar bendera tauhid tetap tegak dan berkibar. Ketika bendera tauhid ada di tangan kirinya, musuh terus saja berdatangan. Mereka kemudian menebas tangan kiri Mus'ab hingga putuslah tangan kirinya. Ia tak lagi memiliki tangan untuk memegang bendera, namun ia tidak pernah menyerah. Mus'ab jatuh berlutut, sementara ia ingin tetap menegakkan bendera tauhid Rasulullah. Maka dipeluknya bendera tersebut dengan dadanya. Ia terus saja memeluknya, meski kondisinya kritis dan darah mengucur deras dari lengannya yang telah terputus. Hingga kemudian salah satu dari pasukan kafir, Abdullah bin Qimah,
membunuh Mus'hab bin Umair dengan melepaskan anak panah tepat di dadanya. Mus'hab bin Umair syahid dengan mengenaskan, namun bendera tauhid Rasulullah terus dijaganya. Setelah dia gugur, Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil alih memegang bendera tersebut hingga akhir pertempuran Uhud. Saat perang usai, Rasulullah melihat satu persatu syuhada yang gugur. Ketika beliau melihat kondisi Mus'hab yang mengenaskan, Rasulullah begitu berduka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakannya lalu membaca ayat. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Rasulullah dan para sahabat kemudian mengurus jenazah Mus'hab bin Umair yang kala itu baru berusia 40 tahun. Ia merupakan pemuda gagah yang perawakannya sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam datang, Mus'hab merupakan pemuda yang paling rapih, bersih dan wangi. Orang tuanya kaya raya hingga keduanya mampu memberi segala fasilitas kehidupan kepada Mus'hab bin Umair. Namun ketika Islam datang, Mus'hab memilih meninggalkan segala fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya itu. Ia memilih berhijrah ke Madinah tanpa harta sedikit pun. Ia menjadi pemuda yang bajunya lusuh dan rambutnya kusut. Bahkan saat meninggal dunia, ia hanya mengenakan kain burdah. Kisah Mus'hab begitu mengharukan. Namanya pun tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemegang bendera tauhid yang heroik. Kisah kematiannya pun selalu terkenang abadi tentang bagaimana dia mempertahankan bendera Rasulullah tetap berdiri dan berkibar mengagungkan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab.